Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami dari kelas 0945 kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi analisis kasus pada ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Kubaidillah SPD sebagai pemateri. Yang kedua yaitu Ibu Sri Hasyati SPD sebagai moderator. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Lukman Cahyana SPD sebagai share screen dan penjawab pertanyaan. Selanjutnya ada fasilitator kelas 0945 yaitu Ibu Sri Sutanti Anantini. Dan Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Arianto dan Bapak Aawan sebagai pengajar praktek juga. Agar lebih bersemangat dalam forum diskusi ini, kami menyiapkan yel-yel kelompok, yaitu kelompok 3, itulah kami. Ada Pak Ubed, ada Ibu Sri, ada Pak Lokman, ada Bu Fasil, ada Bapak Pepe. Mereka keren. CGP 9, tetap bahagia. Buka LMS, selamat nugas, tak pernah lelah. Kelompok 3, semangat, bahagia, ceria. Yes, yes, yes. Semoga dengan adanya yel-yel tadi bisa menambah semangat dalam mengikuti forum diskusi ini. Selanjutnya, kasus yang akan kami analisis dalam diskusi ini yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh dalam pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Dari kasus tadi, ada pertanyaan untuk didiskusikan, yaitu 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu Ibu Dani berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Karena Ibu Dani berkata, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Apa yang diucapkan oleh Ibu Dani merupakan ciri-ciri dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan yang kedua yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kelompok kami menjawab, Fajar membutuhkan perhatian, sehingga kebutuhan Fajar adalah kasih sayang. Terlihat dari kasus tadi, Fajar sangat acuh dengan pelajaran bahasa Inggris. Untuk hasil diskusi kelompok kami dalam pertanyaan yang ketiga yaitu bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kelompok kami menjawab, sebagai pemegang kontrol pemantau, Ibu Dani akan bertanya, peraturan ketika belajar bahasa Inggris apa? Apa yang kamu lakukan ketika belajar bahasa Inggris dengan saya? Sanksi atau konsekuensi apa ketika kamu melanggar peraturan ketika pelajaran bahasa Inggris? Dan hasil diskusi kelompok kami pada pertanyaan yang keempat yaitu, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kelompok kami menjawab,
Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya akan menanyakan kebenaran kasusnya kepada Ibu Dani, mencari informasi tentang masalah yang Fajar hadapi sebenarnya. Jika Fajar belum bisa terbuka, bertanya kepada orang tua Fajar, bertanya kepada Fajar tentang keyakinan kelasnya, bertanya kepada Fajar tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Refleksi dari kasus ini yaitu, dari kasus Ibu Dani dan Fajar, kita bisa memetik pelajaran bahwa seorang guru harus bisa memberikan perhatian lebih kepada anak didiknya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan seorang murid harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran sehingga tumbuh rasa menghormati kepada guru yang mengajar. Sebagai umpan balik dari proses diskusi tadi, Ibu Nur Aini bertanya tentang nilai kebajikan apa saja yang ada pada kasus tersebut. Kelompok kami menjawab, nilai-nilai yang terdapat pada kasus tersebut yaitu saling menghormati, bertanggung jawab, fokus, dan menghargai. Selanjutnya ada Pak Kuramsi yang bertanya, kenapa orang tua harus dilibatkan dalam kasus tadi? Dan kelompok kami pun menjawab, untuk mencari informasi yang akurat tentang anak tersebut, maka kita bisa mencari informasi dari orang tuanya. Dan cara ini dipakai sebagai jalan terakhir jika semua pihak terkait di sekolah sudah dilibatkan dan belum menemui titik terang tentang masalah anak tersebut. Sekian untuk pemaparan hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.